Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun utawi bangete rusak. Syidatu adzabin tegese bangete siksa iku lilladina kedue wong akeh. Yaktubuna kang padha nulis sapa alladzina alkitaba ing kitab biaitihim kelawan pira-pira tangan lorone alladzina. Ai mukhtalaqon tegese hale den gawe goroh apa alkitab min indihim saking sandinge alladzina. Summa yaquluna nuli padha ngucap sapa alladzina hadza min indillahi ing pengucap hadza min indillahi. Hadza utawi iki kitab iku min indillahi saking ngersani Allah. Liyasdaru krono ngalap sapa alladzina bihi kelawan kitab samanan ing rega qalilan kang kedhik. Minat dunya saking donya. Wahum utawi alladzina iku al-yahudu kaum Yahudi. Wayaru kang ngowahi sapa al-yahud sifatan nabi ing sifate Kanjeng Nabi. Fit Taurat yang dalam kitab Taurat. Wa ayat ar-rajmi lan ngowahi ayat rajam wa ghairuhuma lan liyane sifatan nabi wa ayat ar-rajmi. Wa katabuha lan nulis sapa Yahud ing sifatan nabi ila akhirih ala khilafi ma ing atase bedani perkara ungjila kang den turunake apa mah. Fawailun mongko utawi bangete rusak iku lahum tetep kedue alladzina mimma saking perkara katabat kang nulis ing ma apa aitihim pira-pira tangan lorone alladzina. Minal mukhtalaqi saking kitab kang den gawe goroh. Wa wailun utawi bangete rusak iku lahum tetep kedue alladzina mimma saking perkara yaksibuna kang lakoni sapa alladzina minar risa saking ngalap besel. Wallahu a'lam bishawab. Untuk jam'i riswah itu tidak ada kalau di kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalalain. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 79. Mengenai asbabun nuzul ayat ini, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ikrimah dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta Yahudi. Mereka mendapati ciri-ciri Nabi Muhammad tertulis dalam kitab Taurat, yaitu bahwa pelupuk di sekeliling mata Nabi berwarna hitam, bertubuh sedang, berambut ikal, dan berwajah tampan. Namun kemudian mereka menghapusnya dikarenakan kedengkian dan kezaliman mereka. Atau mereka berkata, kami mendapati ciri Nabi bertubuh tinggi, berkulit biru, dan berambut lurus. Ya intinya di dalam Taurat dijelaskan dengan rinci tentang ciri-ciri Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Namun para pendeta Yahudi menyembunyikannya atau merubah ayat yang berhubungan dengan ciri-ciri Nabi Muhammad tersebut. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini untuk mengecam dan mengancam mereka. Demikianlah pemirsa asbabun nuzul ayat ini, dan mari kita segera menuju ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun syiddatu adzabin lilladzina yaktubuna alkitaba biaitihim. Maka kecelakaan besarlah, maksudnya siksaan yang amat beratlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ai mukhtalaqon min indihim, artinya mengarang sendiri menurut kemauan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah, lalu mereka berkata, ini adalah dari sisi Allah. Liyasdaru bihi thamanan qalila minad dunya. Tujuannya adalah untuk memperdagangkannya dengan harga murah. Maksudnya untuk memperoleh keuntungan yang sedikit berupa harta dunia. Ya, karena berapa banyak pun harta yang mereka dapatkan, jika dibanding dengan nikmat di akhirat tentu tidak ada bandingannya. Jadi sebanyak apapun harta yang mereka terima dari hasil merekayasa Taurat akan tetap dikatakan sedikit. Selanjutnya wahumul yahudu ghayyaru sifatan nabiyyi fit Taurati wa ayat ar-rajmi wa ghairuhuma wa katabuha ala khilafi ma unzila. Mereka yang dijelaskan di atas itu adalah orang-orang Yahudi yang mengubah-ubah isi Taurat yang di dalamnya menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW.
Begitupun ayat rajam dan lain-lain yang mereka tulis berbeda dengan apa yang Allah turunkan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim minal mukhtalaq. Maka siksaan beratlah bagi mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka, disebabkan mereka mengada-ada apa yang tidak ada. Wa wailul lahum mimma yaksibuna minar risya. Dan siksaan beratlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, yakni melakukan suap menyuap. Ya karena sebab suap itulah mereka berani merubah-rubah isi Taurat sesuai pesanan penyuap. Misalkan ada orang yang berzina padahal dia sudah punya istri, maka seharusnya hukumannya adalah dirajam. Namun jika dia cukup kaya dan bisa menyuap pendeta, maka hukuman rajam itu nanti akan bisa diganti dengan cara mereka merubah hukum rajam yang ada di Taurat diganti dengan hukum yang lebih ringan. Ya inilah pemirsa yang terjadi di kalangan kaum Yahudi. Taurat yang merupakan kitab suci mereka sudah tidak orisinil karena ulah oknum tertentu dari kalangan mereka sendiri. Alhamdulillah kita umat Islam bisa merasa tenang karena Al-Quran sudah dijamin kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dengan dasar ayat tersebut, kita wajib yakin dan percaya bahwa Al-Quran akan tetap terjaga kemurniannya sampai kapanpun, dan tak mungkin ada yang bisa merubahnya sedikit pun. Namun yang perlu kita waspadai adalah penafsiran Al-Quran yang terkadang menyesatkan. Akhir-akhir ini banyak kita temukan orang yang menafsirkan Al-Quran secara sembarangan dan hanya menggunakan akal mereka saja hingga memunculkan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Untuk itulah sangat penting bagi kita untuk mengkaji Al-Quran lewat kitab-kitab tafsir dari para ulama yang telah teruji kevalidan ilmunya, agar pemahaman kita terhadap Al-Quran sama dengan pemahaman para ulama-ulama pewaris Rasulullah terdahulu. Dengan demikian kita akan terhindar dari penafsiran yang keliru. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita bisa memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dalam firman-firman-Nya. Dan lebih dari itu kita juga diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tafsir jalan kali ini. Segala salah dan khilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah minar rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa minal ghafir radhiyallahu an an-nadhara wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم.